Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Trend Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal tanda wakaf dalam Al-Quran atau tanda wakaf pada Al-Quran dan artinya dan plus contohnya. Jadi arti dan contohnya akan kita jelaskan juga. Oke teman-teman, sebelum itu silahkan subscribe dan klik tombol lonceng di sampingnya. Dan kita mulai pembahasannya. Jadi berdasarkan Muker ke-6 tahun 1980, jadi Lajna Pentashih Mushaf Quran itu telah memutuskan dari 12 macam tanda wakaf itu menjadi hanya 7 macam saja. Jadi dari 12 menjadi 7, lebih disederhanakan lagi. Nah, apa saja? Yang pertama adalah lam alif. Lam alif ini adalah artinya adamul waqfi. Jadi dilarang berhenti atau tidak boleh berhenti kalau menemukan tanda lam alif ini. Kecuali kalau dia di akhir ayat, kita bisa berhenti tanpa harus mengulang ayat tersebut lagi. Jadi cukup langsung lanjut ke ayat selanjutnya. Contohnya seperti ini. Jadi ini adalah contoh lam alif. Kalau kita menemukan ini di akhir ayat, maka tidak masalah berhenti. Kalau nafas kita panjang, maka kita bisa lanjutkan langsung ke ayat selanjutnya. Nah, contohnya di sini. Kalau kita berhenti di sini, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kita berhenti di sini, maka wajib kita mengulang lagi di kalimat sebelumnya. Karena ini harus sempurna, maka kita harus mengulang lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau ada lam alif di sini, maka kita tidak boleh berhenti di sini. Kecuali kalau kehabisan nafas, maka istilahnya ada ibtida. Kita harus mengulang lagi di kalimat sebelumnya. Tapi sepertinya ini karena kalimatnya pendek, maka otomatis kita pasti akan langsung lanjut terus. Nafasnya pasti cukup. Kemudian tanda wakaf yang kedua adalah mim. Mim ini namanya wakaf lazim. Jadi kita diharuskan berhenti kalau menemukan tanda seperti ini. Contohnya abna'ahum. Nah, maka kita harus mewakafkan huruf terakhir di sini dengan tanda sukun. Jadi kita berhenti sejenak, baru kemudian melanjutkan ke kalimat selanjutnya. Kemudian tanda wakaf yang selanjutnya adalah al-waslu aula. Jadi al-waslu aula ini adalah kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia artinya lebih baik diteruskan atau lebih utama dilanjutkan atau diteruskan. Contohnya seperti pada kalimat ini. Madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawat. Kalau misalnya teman-teman berhenti di sini, maka harus mengulang lagi. Am lahum syirkum fis samawat. Ti'tuni bi kitabim min qabl. Jadi kalau kita berhenti di sini, maka kita harus mengulang lagi karena ini adalah tanda wakaf al-waslu aula atau lebih utama kita melanjutkan bacaannya. Kemudian selanjutnya adalah qaf lam. Kalau dalam ini sebenarnya al-waqfu bukan al-waslu. Al-waqfu aula. Jadi al-waqfu aula artinya adalah lebih baik diteruskan. Jadi maaf, ini bukan al-waslu tapi al-waqfu. Al-waqfu aula lebih baik diteruskan. Contohnya seperti pada contoh ayat kelima ini atau ayat keempat. Maliki yaumiddin. Nah, karena maknanya adalah lebih utama, berarti kalau kita misalnya mau berhenti di sini itu tidak masalah. Kita bisa berhenti dulu kemudian melanjutkan di ayat selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah jaiz mim. Jadi ini kita diberikan pilihan
boleh berhenti dan juga boleh melanjutkan bacaannya, seperti pada kalimat ini. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblataka wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Jadi kalau misalnya kita mau berhenti di sini boleh, kemudian baru melanjutkan ke kalimat selanjutnya. Tapi boleh juga kita terus melanjutkan bacaannya. Jadi itu makna jim dalam tanda wakaf Al-Quran, atau yang kita sebut dengan tanda wakaf jaiz, boleh berhenti atau terus. Nah, kemudian selanjutnya adalah ta'anuk. Ta'anuk ini artinya terikat. Jadi caranya itu kita harus berhenti pada salah satunya. Jadi kalau kita menemukan dua tanda seperti ini yang berdekatan, jadi teman-teman boleh memilih berhenti di titik 3 pertama ini, atau melanjutkan dan berhenti di titik 3 kedua selanjutnya. Contohnya seperti ini. Dzalikal kitabu la raib. Kalau kita mau berhenti di sini, maka kita harus mewakafkan huruf ba di kata ini. Tapi kalau misalnya kita mau berhenti di sini, dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, kita harus mewakafkan huruf ha atau kata fi di titik 3 kedua ini. Jadi intinya kita bisa memilih kita mau berhenti di salah satu dari titik 3 ini. Tapi kita tidak boleh terus, karena kita harus memilih salah satunya. Oke teman-teman, yang terakhir adalah sakta. Jadi sakta itu biasa ditulis dengan tulisan sakta, tapi biasa juga ditulis dengan huruf sin. Jadi maknanya kita harus berhenti sejenak. Jadi berhenti kurang lebih 2 ketukan tanpa mengambil nafas. Kalau wakaf al-waqfu aula tadi, itu kita berhenti, kita mengambil nafas. Atau yang sebelumnya ini juga kita bisa mengambil nafas, tapi khusus untuk sakta dengan tanda huruf sa, sin, maka kita harus kita berhenti sejenak tapi tidak mengambil nafas, kurang lebih 2 harakat atau 2 ketukan. Nah, contohnya seperti ini. Sakta itu ditandakan dengan huruf sin. Jadi, walam taj'al lahu iwaja. Ini sebenarnya contoh yang tidak terlalu sempurna karena ini bukan dari Al-Quran. Walam taj'al lahu iwajan qayyima. Jadi kalau kita mau melanjutkan itu tidak boleh, kita harus berhenti dulu. Setelah berhenti, baru kemudian membaca ayat selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum saya menutup videonya, silahkan subscribe dan klik tombol lonceng di sampingnya. Kalau ada pertanyaan, ada komentar terkait ini, atau request soal tajwid yang belum dipahami, silahkan komentar di bawah. Mungkin itu dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi soal tanda wakaf dalam Al-Quran dengan artinya dan maknanya serta contohnya.